Shalom adik-adik, shalom kakak Mercy. Shalom, shalom Kanita. Shalom Abel, Noella, Matthew. Nah adik-adik, hari ini kita ada acara spesial ya kakak Mercy ya. Betul sekali. Yaitu apa ya? Apa kakak Mercy? Hari Kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Saat ini kita akan berdoa untuk Indonesia. Betul sekali, Tepuk Kanita. tangan dulu untuk Indonesia. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa untuk Indonesia, adik-adik bangkit berdiri semua. Berdiri yang tegap karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Apa namanya kakak? Indonesia Raya. Harus tegap ya adik-adik, nggak boleh goyang-goyang lagi. Berdiri dengan tegap seperti tentaranya, prajuritnya Seperti Tuhan prajurit Yesus. ya kakak. Nah sekarang berdiri tegap, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah adik-adik, kita mulai ya. Kita menyembah Tuhan, doa untuk Indonesia. Tuhan berikan umur 76 tahun. Ayo adik-adik kita nyembah Tuhan.
dan pulihkan kembali negeri kami. Kita ulang adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi untuk Indonesia. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan Indonesia padamu Tuhan. Kembalikan Indonesia kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami dan pulihkan dan pulihkan kembali negeri kami dan pulihkan Indonesia Tuhan dan pulihkan kembali negeri kami. Ya Rabbi, pulihkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Ya Rabbi, pulihkan Indonesia, pulihkan Indonesia. Ya Rabbi, Yesus, COVID-19 krisis ekonomi, tiap datanglah, ya Rabbi, kami hancurkan Tuhan, segala hoax Tuhan, ya Rabbi, kami lepaskan Tuhan atas bangsa kami Tuhan, atas para pemimpin pemerintahan kami, pemimpin rohani kami Tuhan, selamatkan bangsa kami Tuhan, ya Rabbi, pulihkan Indonesia Tuhan, pulihkan Indonesia Tuhan, selamatkan Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Indonesia, terima kasih untuk Indonesia. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi.
padamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas Indonesia. Hanya nama Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya nama Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya nama Yesus, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini dalam nama Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan, curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi di Indonesia, mujizat terjadi di Indonesia. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan, katakan adik-adik. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di Indonesia dalam nama Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di Indonesia dalam nama Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi di Indonesia, mujizat terjadi sekarang ini. Tepuk tangan untuk Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat terjadi atas Indonesia di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia akan menang. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami berdoa buat Ibu dan Bapak Gembala, jemaat, kakak-kakak sekolah minggu, teman-teman, kiranya semua dalam perlindungan Engkau. Kami juga bersyukur buat Indonesia yang sudah 76 tahun, biarlah tetap tangguh, tumbuh, dan kuat. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami dari COVID-19, biarkan kami dapat menjalankan aktivitas dengan normal. Dan sembuhkan orang-orang yang terpapar COVID di rumah sakit atau isoman. Biar kiranya Tuhan Yesus pulihkan Indonesia dari krisis ekonomi. Pada saat ini juga kami berdoa biar terjadinya penuaian jiwa-jiwa diselamatkan dan pencurahan Roh Kudus juga terjadi bagi generasi anak-anak dalam bangkitnya generasi Yeremia. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kiranya dengan permohonan doa kami. Haleluya, amin. Mari kita satu dalam doa.
Berkatilah Tuhan anak-anak Indonesia Tuhan. Engkau pakai Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Jadi berkat Tuhan. Api Pentakosta yang ketiga Tuhan. Dan curah COVID-19 ya Tuhan. Biarlah berlalu COVID-19. Kami boleh sekolah dengan baik. Saat ini anak-anak Indonesia yang sakit disembuhkan. Saya sempurna Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Semuanya boleh bangkit berdiri. Terima kasih semua memuji Tuhan. Mari ya. Merdeka. Merdeka. kacau, setan kacau, kacau, kacau. Tepuk tangan. Biar lebih semangat Kak, kita mau teriakkan haleluya ya. 3 kali boleh ya Kak? Iya. Siap. Siap. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami mau mengucap syukur untuk Indonesia karena sebentar lagi Indonesia akan merayakan HUT RI yang ke-76. Jadikanlah Indonesia menjadi negara yang lebih baik, damai dan maju. Juga kami ingin berdoa untuk pandemi, biarlah pandemi segera berlalu dan dokter-dokter, perawat, satgas diberikan kesehatan, serta pasien yang sedang sakit di rumah sakit dan yang sedang isoman di rumah
dapat diberikan kesembuhan, agar Indonesia dapat lebih jaya. Nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami berdoa untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin agar bisa menertibkan masyarakat Indonesia, agar bisa melakukan protokol kesehatan ya Tuhan, dan juga berkati RT dan RW agar bisa membantu agar masyarakat tertib ya Tuhan, dan juga berkati pekerjaan-pekerjaan agar bisa lancar dan kami bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Indonesia penuh kemuliaan-Nya.
saya berdoa untuk bangsa kami Indonesia, dari bangsa-bangsa sampai mereka. Tuhan berkati Indonesia supaya Indonesia lebih baik lagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Indonesia sudah merdeka yang ke-76 Tuhan, tahun 2021 Tuhan. Berkati Indonesia sampai Indonesia bisa pulih lagi wabah COVID yang banyak varian Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Pentakosta yang ketiga akan terjadi di Indonesia Tuhan, dalam pencurangan kudus yang terdahsyat di zaman ini. Dan Tuhan juga berkati sekolah kami supaya sekolah kami semuanya pada sehat yang ada di sekolah kami, kepala sekolah, guru-guru, dan yang lain-lainnya Tuhan. Tuhan berkati guru kami, baik guru kami mengajarin kami yang apa yang dipelajari kami, mengerti kami Tuhan untuk belajarnya Tuhan. Dan Tuhan berkati gereja kami, jemaatnya Tuhan, supaya jemaat yang mau terus bersamamu Tuhan, dan semua jemaatnya sehat semua Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau pulihkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga berkati pemimpin gereja kami, Pambang dan Bu Gembala Tuhan, supaya mereka menyampaikan cerita-Mu Tuhan yang baik Tuhan, menyampaikan supaya kami lebih baik untuk selalu bersama-Mu Tuhan. Dan Tuhan berkati kakak sekolah minggu Tuhan, supaya kakak sekolah minggu Tuhan sehat juga Tuhan. Dan Tuhan berkati kakak sekolah minggu Tuhan yang menyampaikan cerita-Mu tentang firman-Mu Tuhan. Berkati mereka supaya mereka bisa menyemangati kami Tuhan, menyemangati kami, dan kami selalu ibadat kepada-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga kami tidak malas-malas untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus saya, amin. Seperti yang kau janjikan,
Shalom adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita udah berdoa untuk Indonesia. Nah saat ini kita akan cerita tentang firman Tuhan berjudul Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Adik-adik tahu artinya merdeka? Merdeka itu artinya kita bebas dari belenggu dosa. Itu menurut Alkitab ya. Jadi kalau kita bangsa Indonesia, merdeka itu bebas dari penjajah. Karena bangsa kita dulu dijajah oleh Jepang dan Belanda. Nah kita akan cerita tentang firman Tuhan, bagaimana seorang kerasukan setan dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Catat ya ayat-ayatnya. Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Kita ulang ya. Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Nah adik-adik, pada suatu hari Yesus telah berada di daerah namanya Kapernaum di kota Galilea. Jadi Yesus lagi mengajar nih Dek di rumah ibadat. Nah pada saat Yesus mengajar itu banyak orang terkagum-kagum. Ih siapa ya kok dia mengatakan firman Tuhan menggerakkan hati, menyenangkan, memberi damai sejahtera. Tiba-tiba ada seorang kerasukan setan. Yaitu kerasukan setan pikirannya penuh dengan kuasa-kuasa dari si iblis. Terus dia bilang gini, orang yang kerasukan setan itu. Hai engkau Yesus orang Nazaret. Apa urusanmu dengan kami? Maksudnya dengan orang yang kerasukan ini. Engkau datang membinasakan kami, kata orang yang kerasukan setan itu. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa yang ngomong itu adalah dari kuasa si jahat, dari si iblis. Terus Yesus bilang gini, diam, keluar daripada orang ini, jangan ganggu orang ini. Kata Tuhan Yesus sama orang yang kerasukan setan. Tiba-tiba adik-adik orang itu, setan yang di dalam tubuh orang itu langsung melemparkan badannya ke orang-orang banyak. Orang-orang banyak pada ngelihat semua. Tahu gak adik, Tuhan Yesus itu hebat adik-adik. Setan itu bisa keluar dari orang yang kerasukan setan itu. Dia keluar, terus orang yang tadinya kerasukan setan itu sehat-sehat aja, tidak mengalami luka. Nah adik-adik, kita belajar adik-adik. Saat ini Indonesia itu sudah merdeka, lepas dari penjajah. Tapi saat ini juga Tuhan Yesus pada waktu disalibkan, dia sudah membebaskan manusia yang percaya kepadanya dari dosa adik-adik. Seperti orang yang kerasukan setan tadi. Dia dibebaskan dari belenggu dosa. Seperti Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau kita tidak ditebus oleh darah Yesus adik-adik, kita adalah orang yang sia-sia, tidak berguna adik-adik. Karena kita adalah orang berdosa. Tapi oleh peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, kita boleh layak menghadap Tuhan, kita bebas, kita menjadi orang merdeka. Tuhan kasih kebebasan untuk kita.
Mau percaya, mau ikut iblis, Tuhan kasih pilihan. Tapi jangan lupa adik-adik, Roh Kudus ada di samping kita. Dia selalu mengingatkan kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Supaya kita tetap merdeka di dalam Yesus. Nah, adik-adik harus merdeka di dalam Tuhan Yesus. Bukan berarti adik-adik boleh ngelawan mama, boleh ngelawan papa, tidak boleh adik-adik. Itu bukan anak Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus tahu mana yang baik, mana yang tidak harus dilakukan, mana kehendak Tuhan, mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita adalah orang-orang yang merdeka oleh darah Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, apa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman, untuk puji-pujian Tuhan, untuk doa bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah setiap puji-pujian mazmur yang dinyanyikan menjadi mezbah yang harum menyenangkan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati adik-adik di rumah Tuhan Yesus supaya mereka juga Tuhan Yesus dimerdekakan oleh salib Yesus, pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi orang yang merdeka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Haleluya. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu GBI GDC, kita angkat kedua belah tangan kita dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.